Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, nama saya Sugiyarti, guru SMPN 7 Kota Banjar. Dalam video kali ini saya akan memaparkan aksi nyata modul 1.4 tentang penerapan budaya positif di sekolah. Aksi nyata yang saya lakukan sebagai implementasi modul 1.4 tentang budaya positif meliputi membuat keyakinan kelas dan melakukan pengimbasan kepada Bapak Ibu guru baik di tingkat sekolah maupun di tingkat MGMP IPS sekota Banjar. Latar belakang kegiatan aksi nyata ini adalah berkaitan dengan peran seorang guru. Peran seorang guru adalah sebagai among yang menuntun benih-benih kebudayaan, yaitu murid untuk tumbuh dan berkembang menjadi manusia yang beradab agar ia tidak kehilangan arah dan dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Namun dalam menjalankan peran tersebut seringkali muncul permasalahan antara guru dengan murid, terutama berkaitan dengan komunikasi. Ada kalanya murid melanggar suatu aturan dengan alasan tidak mengetahui adanya aturan-aturan atau nilai-nilai kebajikan tersebut. Hal ini menyebabkan hubungan antara murid dan guru menjadi kurang harmonis. Salah satu langkah yang dapat dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah menerapkan budaya positif dengan membentuk lingkungan kelas yang mendukung terciptanya budaya positif, yaitu dengan menyusun keyakinan kelas. Tujuan aksi nyata yang saya lakukan adalah menumbuhkan budaya positif di sekolah melalui kesepakatan kelas dan dengan meyakini nilai-nilai kebajikan universal, menciptakan murid yang merdeka dan memiliki disiplin diri yang kuat, mendorong kolaborasi dan mewujudkan kepemimpinan murid, terjadinya hubungan yang harmonis antara guru dan murid. Tolak ukur dari aksi nyata yang saya lakukan adalah: 1. Terbentuknya keyakinan kelas melalui kegiatan kesepakatan kelas yang dilakukan oleh masing-masing wali kelas bersama muridnya. 2. Terpampangnya keyakinan kelas yang telah disepakati di dinding kelas. 3. Murid mengaplikasikan nilai-nilai kesepakatan kelas yang telah dibuat dengan sadar dan tanpa paksaan. 4. Terciptanya hubungan yang harmonis antara guru dengan murid. Lini masa tindakan atau langkah-langkah tindakan yang saya lakukan adalah: pertama, saya berdiskusi dengan kepala sekolah tentang pentingnya penanaman budaya positif dan keyakinan kelas di sekolah, sekaligus meminta izin akan mendiseminasikan kegiatan aksi nyata yang telah saya lakukan kepada rekan-rekan guru. Kedua, saya berkolaborasi dengan pegawai tata usaha untuk membuatkan undangan kegiatan yang ditujukan kepada seluruh dewan guru. Ketiga, saya melakukan diseminasi pemahaman budaya positif kepada para dewan guru. Keempat, saya berkoordinasi dan berkolaborasi dengan wali kelas untuk membuat keyakinan kelas. Dan yang kelima, memantau, merefleksi, dan mengevaluasi keyakinan kelas yang telah dibuat dan penerapannya. Dukungan yang saya butuhkan dalam melaksanakan aksi nyata ini adalah dukungan pertama dari kepala sekolah, dari rekan guru, dari tenaga kependidikan yang menjadi tauladan atau role model bagi murid. Kedua adalah tentang sarana prasarana di sekolah untuk menumbuhkan budaya positif di sekolah. Ketiga, dukungan dari murid agar kesepakatan kelas dapat tersusun dan dapat diterapkan secara menyeluruh. Keempat, dukungan dari orang tua di rumah sebagai pendidik pertama bagi murid dan menanamkan budaya positif orang tua murid untuk bersama-sama menerapkan budaya positif di rumah. Silakan yang lain.
Sanalah ku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Mohon maaf ini kendala teknis ya. Listriknya mati, entah mati dari pusat atau mati dari lokal saja. Ya. Alhamdulillahirobbilalamin. Alhamdulillah, syukurillah kita pada hari ini masih diberi limpahan rahmat yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah nikmat sehat sehingga kita bisa silaturahim dalam acara pertemuan rutin MGMP IPS Sekota Banjar tentang sharing materi budaya positif. Apa yang dimaksud budaya positif? Jadi implementasi budaya positif di sekolah. Jadi alhamdulillahirabbil alamin saya itu ikut diklat guru penggerak, saya dengan Bu Ratna, termasuk ada Bu Evi di sini. Ikut kegiatan guru penggerak sejak tanggal 24 Agustus 2022 dan akan berakhir pada tahun 2023. Bulan apa, Bu? Pada bulan Mei 2020. Terima kasih, salam guru penggerak, salam bahagia untuk semuanya. Bapak, Ibu, Soleh dan Solehah, terima kasih atas kehadirannya, atas memenuhi undangan kami. Di kesempatan kali ini saya berdiri di sini, mohon maaf bukan bermaksud menggurui, sama sekali tidak. Hanya ingin sharing pengetahuan sedikit tentang implementasi budaya positif di sekolah. Ini adalah salah satu modul pertama yang kita selesaikan dalam 1 bulan, modul 1.4. Jadi di modul 1 itu ada banyak anaknya. Ini salah satu anaknya adalah tentang budaya positif di sekolah. Pelaksananya seperti apa, dan alhamdulillah saya dan Bu Ratna sudah melaksanakan, tinggal menunggu hasilnya ya, karena ini prosesnya adalah panjang. Garis besar materi yang akan saya sampaikan adalah tentang disiplin positif. Apa itu disiplin positif? Kemudian nilai-nilai kebajikan universal, motivasi perilaku manusia, 5 kebutuhan dasar, konsep disiplin dengan identitas yang gagal, hukuman dan penghargaan, tentang keyakinan kelas, posisi kontrol guru ketika kita menangani anak yang indisipliner. Posisi kita selama ini sebagai apa? Apa sebagai penghukum? Apa sebagai pembuat rasa bersalah? Atau sebagai manajer? Yang materi ini nanti keyakinan kelas, posisi kontrol akan disampaikan oleh Ibu Evi Sukmawati. Alhamdulillah ada bantuan. Kemudian tentang segitiga restitusi. Ini adalah sebuah teori segitiga restitusi, bagaimana langkah-langkah seharusnya seorang pendidik mengatasi kenakalan anak yang terjadi di sekolah kita. Ini banyak sekali anak-anak yang melakukan indisipliner, entah itu memalak, entah itu bolos belajar,
entah itu nggak ikut upacara. Nah, ini ada teorinya menggunakan segitiga restitusi yang diawali dengan pembentukan keyakinan kelas. Dan guru posisinya harus seperti apa? Ada di posisi kontrol guru. Mudah-mudahan ini nanti bisa diimplementasikan di sekolah Bapak Ibu semua. Tentang disiplin positif. Bapak Ibu sekalian, di benak Bapak Ibu ketika kita mendengar kata disiplin, itu maksudnya apa? Disiplin. Pak Sulaiman? Disiplin berkaitan dengan taat terhadap peraturan. Tepat waktu, melaksanakan segala sesuatu sesuai aturan. Jika dilanggar mereka terkena hukuman atau sanksi. Iya, selama ini di benak kita yang dimaksud disiplin itu seperti itu, ya. Mendengar kata disiplin selalu dihubungkan dengan tata tertib, teratur, dan kepatuhan pada peraturan. Kata disiplin sering juga dihubungkan dengan hukuman yang membuat anak kadang-kadang tidak nyaman, sangat tidak nyaman, bahkan menimbulkan denda. Cara menegakkan disiplin positif bukan dengan sebuah hukuman, cacian, makian. Ini saya ingat ketika masa lalu itu saya jadi bergetar lagi, ya. Terus apa yang dilakukan kita sebagai guru, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dari dalam. Anak-anak berperilaku sesuai dengan nilai-nilai kebijakan universal, motivasinya bukan karena takut dihukum, bukan karena ingin mendapatkan penghargaan ataupun pujian, tapi muncul dari dalam diri sendiri. Caranya seperti apa? Nanti akan disampaikan oleh Bu Evi. Yang dimaksud dengan disiplin positif menurut Bapak Ki Hajar Dewantara, disiplin positif adalah kemampuan seseorang mengontrol diri dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai demi tujuan mulia yang diinginkan seseorang. Disiplin memunculkan rasa tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan karena mereka mendasarkan tindakan pada nilai-nilai kebajikan universal. Yang perlu digarisbawahi di sini adalah yang dimaksud disiplin positif adalah kemampuan seseorang mengontrol dirinya, berperilaku sesuai dengan nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan universal antara lain beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Ini anaknya banyak. Ya, berdoa sebelum belajar, mengucapkan alhamdulillah setelah belajar, taat beribadah dan lain sebagainya. Ada beriman, bertakwa dan berakhlak mulia. Mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong. Ini profil pelajar Pancasila. Kreatif, toleransi, jujur, peduli, persahabatan, keselamatan, semangat, tanggung jawab, komitmen, rajin, hormat. Ini hanya sebagian kecil dari nilai-nilai universal yang berkembang sesuai dengan norma-norma yang berlaku di negara kita. Jadi kembali tadi, disiplin positif adalah seseorang yang memiliki self control yang bagus untuk berlaku sesuai dengan nilai-nilai kebajikan universal manusia. Bapak Ibu semuanya, ketika kita melakukan sesuatu, adakah tujuan yang ingin kita capai? Adakah faktor yang mempengaruhinya? Ada. Contohnya barangkali kita berangkat lebih awal ketika upacara. Ini motivasinya apa? Apa supaya dipuji oleh kepala sekolah? Apa supaya mendapatkan
aplaus penghargaan oleh anak-anak kita, atau karena kita ingin menghargai diri kita sendiri? Dari tiga ini yang sering kita lakukan yang mana Bapak Ibu? Iya, itu. Iya, anak-anak kita juga seperti itu ya. Datang lebih awal karena takut dihukum, bisa jadi seperti itu. Kalau yang seperti ini berarti motivasinya adalah ekstern, dari luar. Takut dihukum nih, aku belajar ikut pelajaran IPS, nanti dihukum. Nanti kita bahas yang sana. Motivasi perilaku itu artinya dorongan yang timbul pada diri seseorang, baik sadar maupun tidak sadar, untuk melakukan sesuatu. Dorongan ini apa aja? Motivasi ini apa aja? Satu, menurut Diana Gossen, ini seorang ahli, saya juga kurang sependapat kenapa harus memilih Diana Gossen ya. Ada 3 motivasi perilaku manusia, yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini banyak anak-anak kita lakukan, termasuk saya juga. Ikut berangkat ke sekolah lebih awal lah, supaya tidak ditegur kepala sekolah, karena kepala sekolah selalu memfoto kegiatan. Mati lagi pengalaman. Bu, tolong ini di 5 kebutuhan manusia yang kita hubungkan dengan kebutuhan anak. Ada kalanya kita menemukan sebuah kasus, anak tiba-tiba suka mengganggu temannya yang membawa bekal, atau anak memalak anak yang lain. Kenapa anak bisa berlaku seperti ini? Seorang guru harus tahu kebutuhan yang anak butuhkan itu apa, sehingga dia melakukan perilaku indisipliner tersebut, yaitu memalak. Contohnya ya, seorang anak bernama Dodi, mungkin dia memalak terhadap teman satu kelasnya. Ini kita kaitkan dengan kebutuhan dasar manusia, tapi bukan kebutuhan dasar sesuai dengan mata pelajaran IPS, primer, sekunder, tersier. Ini bukan kebutuhan dasar hidup manusia, seluruh manusia. Yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup. Kedua, kasih sayang, rasa diterima. 3, penguasaan. 4, kebebasan. Dan 5, kesenangan. Contoh sebuah kasus. Ini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Ada sebuah kasus, ada laporan dari siswa bahwa Doni sering memalak ke teman-temannya. Menurut Bapak Ibu, dia memalak temannya. Yuk. Dari 5 kebutuhan dasar tadi, ada kasus di sekolah. Laporan seorang siswa, Doni sering memalak ke teman-temannya. Untuk mengatasi anak, supaya dia kembali sadar dan tidak melakukannya, guru pahami dulu, kenapa Doni melakukan itu? Kebutuhannya apa? Sehingga dia berperilaku melanggar nilai-nilai universal. Nih, seorang wali kelas ini terutama harus tahu. Ketika Doni ditanya, kenapa kamu memalak? Nah, jawabannya adalah karena saya lapar ibu. Orang tua saya tidak memberikan bekal yang cukup. Berarti Doni memiliki kebutuhan yang harus dipenuhi oleh lingkungan sekolah, oleh orang tua, dan oleh kita adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Ini berarti kita perlu kerjasama dengan orang tua. Kemudian ketika Doni menjawab alasan memalak karena dia merasa senang, ingin diperhatikan, berarti kebutuhan yang Doni inginkan adalah kasih sayang dan rasa diterima. Ini kita harus menempatkan sebagai guru, mampu menemukan kebutuhan-kebutuhan anak sehingga mampu menemukan solusi. Bukan dihukum, dibentak, disuruh push up, dihina, bahkan dibanding-bandingkan. Ini sangat cukup menyakitkan ya. Kelas itu malah lebih rajin. Ini anak-anak banyak curhat ke saya. Ibu, kami itu sering dibanding-bandingkan. Kelas itu lebih rajin sedangkan kamu. Dan ternyata anak-anak itu sakit hati.
Dan ketika sakit hati, Masya Allah kita tidak tahu ya, setiap tangan anak itu ada yang akan membawa kita ke surga, katanya apa ya. Kita tidak tahu itu tangan yang mana yang anak itu akan membawa kita ke surga. Kemudian lanjut ke konsep disiplin yang termasuk identitas gagal. Tadi, setelah kita menemukan kebutuhan-kebutuhan anak atas kasus-kasus yang dia lakukan, ada kita sering menerapkan kontrol disiplin, pengendalian sosial untuk mewujudkan disiplin adalah melakukan hukuman. Saya pernah melakukan yang ini. Hukuman merupakan bentuk pengendalian perilaku seseorang yang bersifat memaksa dan menyakitkan. Hanya terlambat 5 menit, push up kamu dengan wajah yang melotot. Ini termasuk hukuman. Atau membanding-bandingkan tadi, menyindir itu juga termasuk hukuman. Disindir-sindir, itu anak-anak gak suka. Jadi saya kalau yang ini sedikit banyak, anak-anak banyak bercerita ya. Kemudian konsep penegakan disiplin berikutnya adalah melalui penghargaan. Ini saya juga pernah lakukan, tapi ternyata salah. Supaya anak itu rajin, dia bilang gini, ibu saya nggak bisa masuk ke sekolah. Karena apa? Karena nggak punya uang jajan, ala saya seperti itu. Nah akhirnya ada salah satu guru itu gini, kalau tidak 100% saya tidak akan mengajar di kelas itu. Wali kelas pontang-panting untuk melakukan bagaimana cara menciptakan disiplin. Akhirnya saya menggelontorkan sejumlah uang, yang penting kamu datang, uang transport nanti ibu kasih. Betul, 100% berapa hari anak itu penuh di pelajaran itu. Mereka penuh karena takut dihukum oleh salah satu guru yang mengancam tidak akan mengajar di kelas. Mereka penuh karena apa? Dapat duit dari wali kelasnya. 10.000, 15.000 tergantung jarak jauhnya. Dan sekarang saya merenung, ternyata apa yang saya lakukan adalah salah. Niatnya saya juga salah. Mestinya niatnya mungkin infak sedekah barangkali ya. Bukan meminta imbalan dari anak. Kamu disiplin masuk 100%, nanti sama ibu dikasih duit, penghargaan. Atau langsung dikasih penghargaan di kelas. Berwujud barangkah, berwujud apakah? Ini juga bukan pengendalian yang diharapkan. Ini akan menimbulkan anak yang lain cemburu. Nanti ini Bu Ratna bisa menambahkan untuk materi yang ini. Penghargaan itu adalah bentuk pengendalian perilaku seseorang dengan cara pemberian sesuatu benda atau peristiwa yang diinginkan, yang dibuat dengan sebuah persyaratan. Tadi saya sudah melakukannya. Hanya jika Anda melakukan hal ini, maka Anda mendapatkan penghargaan yang diinginkan dari anak tersebut. Dan yang ketiga, nanti akan disampaikan oleh Bu Evi, apa yang dimaksud dengan keyakinan kelas. Ini kami sudah mencoba menerapkan budaya positif di sekolah yang berawal dari sebuah keyakinan kelas. Diseminasi di sini, meskipun saya bukan dari Mopor IPS, saya akan menyampaikan tentang keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu apa sih? Mungkin Bapak Ibu baru mendengar ya istilah ini. Kalau peraturan kelas, boleh datang terlambat, jangan membuang sampah sembarangan misalnya. Nah itu bukan termasuk keyakinan, tetapi termasuk peraturan. Nah sekarang saya akan mencoba memaparkan tentang keyakinan kelas. Perbedaan keyakinan kelas dengan peraturan. Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Yang kedua, keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Ketiga, pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Artinya tidak menggunakan kata jangan membuang saat tersebut. Jadi jangan terlalu mengawang-awang, harus real bisa diterapkan di dalam kelas. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Jadi keyakinan kelas itu disusun harus berdasarkan curah pendapat dari seluruh warga kelas, baik guru maupun muridnya. Tuh ya, kalau di kelas itu ada 32 siswa, dan 32 siswa tersebut harus ikut mencurahkan pendapat. Apa sih yang mereka mau dari kelas mereka itu?
namanya kelas impian ya. Jadi nanti mereka itu punya kelas impian, di kelas itu harus seperti apa sih yang akan mewujudkan tadi disiplin positif. Dan yang terakhir tentang segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu adalah salah satu cara pengendalian perilaku seseorang melalui refleksi. Ketika murid berbuat salah, guru akan menanggapi dengan mengajak murid berefleksi tentang apa yang dapat mereka lakukan untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka menjadi pribadi yang lebih baik dan menghargai dirinya. Nah, nanti jadi dari refleksi ini diharapkan anak akan berpikir, oh iya, berarti aku hari ini salah, aku harus seperti ini. Jadi harus dari motivasi intrinsik ya. Dengan restitusi ini anak itu punya kesadaran sendiri atau motivasi itu 3 proses atau 3 tahapan dalam melakukan segitiga restitusi. Menstabilkan identitas, yang kedua adalah validasi tindakan yang salah, sedangkan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Nah, yang dimaksud dengan menstabilkan identitas di sini, nanti guru itu akan melontarkan kalimat. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan ya nak. Kamu bukan satu-satunya orang yang pernah melakukan kesalahan ini. Ibu juga pernah melakukan kesalahan. Nah, yang kedua, validasi tindakan yang salah. Nah, kalimat yang bisa kita ucapkan kepada anak ini, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Nah, dan yang terakhir, menanyakan keyakinan. Keyakinan ini kembali ke tadi, keyakinan kelas yang sudah dibuat. Jadi sebelum segitiga restitusi ini tetap harus ada keyakinan kelas dulu ya Bapak Ibu. Di sini pertanyaan yang diajukan, keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Misalnya tadi memalak. Kalau memalak itu berarti ada keyakinan kelas yang sudah dilanggar. Contohnya keyakinan kelasnya adalah saling menghargai sesama teman ya. Nah, berarti tidak menghargai temannya ya. Nah, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Nah, ini bisa ditanyakan di tahapan menanyakan keyakinan. Posisi kontrol guru. Posisi kontrol itu ketika kita melakukan penanganan terhadap anak yang melanggar peraturan itu, ada 5 posisi kontrol ya. Ada posisi di mana seorang guru itu bisa menjadi seorang penghukum, bisa juga menjadi orang yang pembuat merasa bersalah terhadap murid kita. Ini selain di sekolah, ini juga bisa diterapkan oleh kita di rumah kepada anak kita. Kemudian posisi yang ketiga adalah posisi sebagai teman. Ada posisi guru sebagai pemantau, dan yang terakhir sebagai manajer. Nah, ini kesalahannya dengan cara segitiga restitusi itu. Tadi kan untuk memberikan penghargaan, kan hukuman tadi kita tidak boleh ya sudah ya. Iya. Turun terima kasih, selalu diingatkan gitu ya. Dan memang kita kadang lepas kontrol gitu ya. Ada emosi sedikit gitu ya. Iya. Itu Manusiawi. Saya barusan ya. Kadang kita ke anak kan karena kita daksa gitu ya. Kita sering menggunakan agak berlebihan, tapi ini selalu diingatkan seperti ini. Alhamdulillah itu ada yang mengingatkan sesuatu. Iya. Ini tadi kita tidak boleh memberikan penghargaan kepada anak dalam tadi pujian misalnya ya. Pujian kan itu dulu waktu kita sebelum ada Merdeka Belajar, justru kita diberikan kebebasan kepada anak untuk oh bagus, tepuk tangan untuk si A gitu. Itu kan sebagai pujian dari guru sendiri dan dari teman-temannya bahwa dia itu misalnya mampu menjawab gitu pertanyaan yang kita berikan gitu. Nah, kalau begitu, kalau itu tidak boleh karena akan mengecilkan kepada yang lain, apa yang harus kita lakukan kalau begitu? Oke, baik ya. Iya, penghargaan yang dimaksud ini bisa dalam bentuk barang tadi ya, dalam bentuk barang ataupun ucapan yang sangat berlebihan kepada salah satu anak. Bukan ribet-ribet kalimat positif itu bukan. Ya, contohnya yang itu. Bukan kalimat ribet yang tadi sudah biasa kita lakukan. Ketika anak bisa melakukan sesuatu presentasi umpamanya, kemudian kita bertepuk tangan, wes keren,
Kalian semuanya hebat. Bukan yang seperti itu, Ibu. Kalau yang itu, iya, harus kita lakukan. Karena itu adalah bagian cara kita memotivasi anak secara eksternal. Dari sebuah keyakinan kelas, dan kita refleksi diri, kita berada pada posisi kontrol guru yang mana. Mudah-mudahan posisi kontrol penghukum dan pembuat rasa bersalah mulai hari ini kita hilangkan. Kita menempatkan posisi sebagai manajer. Jadi ketika ada kasus-kasus anak, kita terapkan segitiga restitusi. Anak dipanggil secara individu, kemudian ditanyakan alasannya, dan kita juga menstabilkan kesalahan mereka. Ibu tahu setiap anak itu, setiap manusia tidak ada yang sempurna. Kesalahan itu adalah sesuatu hal yang biasa. Apa kamu tahu keyakinan kelas yang sudah disepakati? Begitu kalimatnya. Iya Bu, saya salah. Biasanya anak seperti itu. Oke, keyakinan kelas mana yang sudah kamu tidak lakukan hari ini? Contohnya mungkin ada kasus tiba-tiba anak berkelahi gitu ya. Nanti anak akan mengatakan, iya Ibu, kami melanggar kesepakatan kelas tentang kasih sayang. Kalau begitu, apa yang harus kamu lakukan ke depannya? Bukan hanya sekedar minta maaf, tapi kamu harus melakukan sesuatu yang lebih baik. Seperti itu. Jadi kita ke anak itu lembut dan berdampak positif juga ke jiwa kita, Bapak Ibu, ke emosional kita. Ketika kita marah-marah langsung menghardik, sepatumu salah. Nah, hari ini harusnya pakai sepatu warna hitam. Nah, itu ke ubun-ubun kita pun jadi penyakit. Ya, bisa darting tiba-tiba. Tetapi ketika kita memposisikan diri sebagai manajer, ini saya terapkan, kedekatan terjalin antara kita dengan siswa tersebut, sangat terjalin, dan anak pun gak malu. Oh ternyata penanganan yang dilakukan Bu Sugi itu enak ya, saya salah pun dimaklumi bahwa saya salah. Yang diinginkan dari ibu, kamu harus melakukan sebuah perbaikan perilaku baik sesuai dengan komitmen kelas. Kesepakatan dan keyakinan yang ada di kelas itu berlaku untuk semua warga, bukan hanya siswa, tapi kita juga sebagai guru. Ketika di sana harus masuk disiplin tanpa kita telat, ya kita sebagai guru harus sama. Dan makanya kita perlu juga masuk ke dalam grup kelas. Ketika ada kegiatan kita keluar seperti ini, usahakan sorenya kita sudah pamit sama anak-anak. Mohon maaf, saya itu ada kegiatan tugas dinas luar. Nah, bukan berarti melanggar kesepakatan kelas. Ini yang sudah kita bikin kesepakatan kelasnya. Saya selalu seperti itu. Bahkan sudah tugasnya saya tunjukkan, kirim ke salah satu siswa di kelas itu. Tolong sampaikan ke teman-teman, hari ini ibu tidak bisa belajar bersama dengan kalian. Meskipun anak pasti bersorak, hore, Bu Sugi nggak masuk, alhamdulillahirobbilalamin gitu ya. Tapi paling tidak keyakinan kelas yang sudah dibuat, kita itu kalau dalam filosofi Gajah Dewantara itu ada salah satu tentang asas Tutfuri Handa Ingarso Suntulodo, Tutfuri Handa Handayani. Iya, Ingarso Suntulodo Imadio Mangunkarso Tutfuri Handayani. Artinya kita itu menjadi teladan anak-anak kita, gitu ya. Menjadi teladan anak-anak kita di depan. Jadi apa yang kita lakukan itu menjadi sebuah contoh role model bagi anak-anak. Kemudian ketika di tengah ya kita bisa membangun, memotivasi, di belakang kita mendorong anak-anak untuk makin berkompetisi dengan sehat, bersaing. Mungkin itu saja tambahan dari saya. Mudah-mudahan segitiga restitusi ini bisa diterapkan di sekolah Bapak Ibu semua. Nanti kalau Bapak Ibu kepingin melihat juga tentang keyakinan kelas, bisa berkunjung ke kelas-kelas kami yang sudah